Selamat sore Tribuners, Prilly Latuconsina dalam film terbarunya. Prilly Latuconsina kini memiliki film terbaru yang diperankannya yakni film Kukira Kau Rumah. Pada hari ini ia bersama pemain lainnya mengadakan konferensi pers. Berikut laporan langsung dari reporter Grid.id pada 31 Januari 2022 pukul 16:58 waktu Indonesia Barat. Kita tidak mengetahui bahwa menurut penelitian, jadi 3 dari 4 orang, 1 dari 4 orang itu kalau kita berkumpul salah satunya pasti menderita penyakit mental. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau saya 2, 3 Umay, kemudian Jordi berkumpul berempat nih, kemudian kita melihat mereka ini waras, berarti kita yang gila. Mas, bentar nih mas. Saya jadi mikir berubah kan. Sampai seperti itu. Makanya saya gila gitu. Oke, 13 draft aman ya? Iya, aman. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin 13 draft itu tadi penggambaran dari bahwa pesan ini nggak main-main. Pesan ini nggak gitu ya? main-main gitu. Jadi karena sangat digodok sekali, sampai kita sendiri punya konsultan yaitu di Bipolar Care Indonesia ya. Oh iya. Jadi tidak begitu saja menyampaikan apa yang menjadi sebuah fiksi saja, tapi juga bagaimana fiksi itu kita bungkus, kita kemas yang dalamnya itu adalah muatan pesan yang semoga ketika para penonton keluar dari bioskop ini mereka tanya-tanya kira-kira gue waras nggak ya? Gitu. Ya jadi sebenarnya sedikit aku tambahin, adanya film ini juga untuk menaikkan awareness orang-orang terhadap kesehatan mental. Mungkin kita ngomongnya tadi dengan ketawa, dengan bercanda, tapi itu fakta yang terjadi di lapangan gitu. Maksudnya senang banget nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang hadir dan nonton dan bisa naikin awarenessnya mereka terhadap kesehatan mentalnya gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Iwan. Thank you Umay. Thank you juga. Kita ke Jordi sebagai ini gue jujur gue atau yang lain penonton, tapi gue sebagai penonton tuh ngerasa terkecoh. Ternyata lu juga butuh yang ditolong, men. Itu loh. Andai gue di bawah nangkep lu gitu, Jordi. Kenapa gue jadi nggak bener, karena kan kita terkecoh dengan sosok Miskala yang kita butuh tolong. Ternyata wow, lu pada saat ditawarin sama Prilly dan Umay untuk project ini, itu gimana pada saat membaca tentang Pram? Itu gimana lagi? Silakan Jordi. Jadi waktu diajak join sama Umay, sebetulnya Pram itu porsinya sedikit banget. Dari draft 1 yang ditawarin ke saya, itu tuh Pram cuman ya pacarnya pemeran utama gitu. Tapi akhirnya pas mau jalan tiba-tiba COVID, sempat pause. Pas mulai kita mulai reading lagi, Umay kasih draft 6, gue inget banget. Tiba-tiba, jadi pas dikasih draft 6, gue kan ada kebiasaan untuk ngasih nama gue. Halaman 1 banyak, 2 banyak, sampai halaman 10, kok ini gue semua ya? Kok jadi banyak? Iya, terus ini kita rubah jadi perspektifnya Pram. Jadi bukan perspektif Niskala. Jadi di saat itu gue bertanya ke Umay kayak, lu yakin ini berarti gue akan banyak porsinya di sini, dan sedangkan gue belum pernah join sama project film yang porsinya sebanyak ini gitu. Kenapa lo percaya? Nggak apa-apa Jor, kita coba aja, dibilang kayak gitu. Ya udah, jadi pas dikasih join pertama kali gue takut, deg-degan karena isunya juga berat. Betul. Beban sebagai pemainnya juga baru buat gue. Ya udah, pas dijalanin ternyata Umay juga director yang komunikasinya juga 2 arah, Prilly juga lawan main yang very open segala macam. Jadi ya udah lancar aja gitu sampai sekarang. Seberapa, tepuk tangan dulu untuk Jordi. Karena gue sangat penasaran dengan Pram, seberapa jauh lo mengulik karakter Pram ini untuk seorang Jordi gitu. Untuk karakter Pram juga di draft-draft berikutnya semakin berkembang kan. Bahkan kita di draft 13 itu aja mungkin udah menjelang akhir syuting masih ada perubahan draft. Gue inget banget kalau kita lagi break makan siang, tiba-tiba Pak Monty, Umay, guys ngumpul dulu yuk, kita revisi lagi nih scene ini, kira-kira make sense kayak dengan apa yang sudah kita ambil kemarin, kita rubah lagi. Jadi gue nggak tahu Pram itu sebetulnya tuh kayak apa di ending, bahkan gue nggak tahu sampai akhirnya kayak tadi. Kita pemain langsung aduh, udah nonton yang di sini. Oh, jangan diberitakan. Oh, ya benar. Pokoknya yang tadi kalian tonton, yang tadi yang sudah ditonton, betul. Gue pun nggak tahu kalau gue akan endingnya kayak gitu. Kayak gitu, jadi benar-benar surprise. Pendalamannya
yang gue pelajarin ya gue lebih aware sama mental illness, terus lebih menyendiri karena Pram orangnya lebih sendirian kan, dia penyendiri. Cuman sampai situ aja, sisanya gue mengikuti apa yang diarahin Umay aja. Sampai ending ceritanya pun baru tahu di tengah itu gue ya udahlah ikhlas aja, apapun yang lo mau oke gue kasih. Gitu sih. Jadi kepercayaan dari ini yang sangat luar biasa sama tim dari Kukira Kau Rumah ini ya Jordi ya. Wow, oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Jordi Pranata. Nanti kita akan ngobrol lagi. Mau ngobrol sama Prilly nih, sebagai Niskala sekarang. Kalau tadi Prilly sebagai produsernya, sekarang Niskala. Prilly, ini gimana ceritanya bisa sekeren ini, sebagus ini Niskala? Tepuk tangan dong untuk Prilly. Gue sampai kayak, Jor kita berdua yuk, lompat yuk gitu. Untuk Niskala yuk gitu. Boleh ceritain prosesnya gimana? Karena di sini Prilly layer by layernya banyak banget dan juga berperan harus menjadi dua sudut pandang. As a pemain iya, tapi as a produser juga iya gitu. Iya betul. Sebenarnya jadi produser di sini juga keuntungan buat aku sebagai Niskala, karena aku ngikutin perkembangan karakter Niskala dari nol. Yeah. Jadi kan we created the character together kan. Aku sama Umay membuat karakter Niskala bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, background Niskala apa, bipolar disorder, tipenya yang mana. Terus kan beda-beda tipe kan. Terus oke, kita udah tentukan tipenya yang ini, mau dibungkus dengan cerita yang seperti apa. Jadi aku udah ngikutin dari awal. Nah itu menguntungkan aku banget kan sebagai Niskala, karena aku lebih mengenal lagi karakternya. Karena kita udah bahas misi Niskala ini dari nol lah, dari dia belum dikasih nama, kita udah bikin gitu gimana fisiknya, bentuknya, gimana dia mengatasi bipolar disordernya, orang tuanya siapa, dan semuanya. Nah terus aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu, karena aku nggak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu, kayak baca-baca, cari-cari tahu, terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, ngobrol sama penyintas bipolar disorder.